Halo, kita ketemu lagi dengan saya Khalil Pasaribu di podcast Konsideran. Kita kali ini akan ngobrol dengan Bang Amir. Bang Amir, ini gawat ini ada berita yang eh, agak menggegerkan dari Papua. TPNPB OPM Intan Jaya ancam boikot Pilkada 2024 di Papua Tengah. Wah, ini Bang, eh, Papua ini ternyata sudah diancang-ancang oleh OPM untuk menjadi ladang teror ya karena TPNPB OPM ini itu sebenarnya tidak hanya sekadar mengeluarkan ancaman untuk pilkada di Papua di Intan Jaya, kendati ini muncul dari Intan Jaya, tetapi untuk seluruh tanah Papua. Nah, ancaman itu menyasar ke pertama Bupati Intan Jaya memang. Siapapun yang melakukan kampanye akan siapapun yang melakukan kampanye politik itu harus hati-hati, ya, gitulah kurang lebih. Nah, menurut Abang ini seberapa gawat, Bang? Apa nih yang gawat nih ya? Wah, kalau sudah OPM yang ngancam pilkada kan gawat sekali, Bang. Soalnya itu pasti diikuti dengan ini kan dengan kokang senjata. Gimana Bang? Seberapa gawat sih sebenarnya? Nah begini, nah sebenarnya sih kalau menurut saya uh, bahwa situasi di Papua itu mesti mendapat perhatian serius, tentu iya, gitu kan sudah lama disampaikan itu. Bahkan minggu minggu sebelumnya, ya 2 minggu atau seminggu sebelumnya, itu kan Menko Polkam juga menyampaikan hal yang sama Hmm. bahwa situasi di Papua dikatakan sangat rawan. Nah, pertanyaannya memang kalau ada informasi seperti itu, yang perlu kita diskusikan kan respon KPU-nya kan seperti apa. Hmm. Jadi bukan soal ancamannya, ya kan? Oke. Respon KPU-nya kan seperti apa ke depan itu. Nah ini yang kita nggak dengar hari ini. KPU Hmm. sama Bawaslu hanya menyampaikan melalui Indeks apa mereka sebut tuh? Indeks kerawanan. Indeks kerawanan pilkada IKP. Ah, Hmm. Papua kan masuk ke dalam situasi yang rawan. Iya. Tapi setelah dibikin indeks, lantas bikin apa? KPU, Bawaslu, sama unsur-unsur yang lainnya. Gitu loh, ya kan? Hmm. Nah, kenapa? Karena Intan Jaya dan daerah-daerah sekitarnya itu, Intan Jaya, Duga, ya kan? Bahkan bisa berkembang ke Yaukimo, ya Hmm. kan? Membramo Tengah, Puncak, Puncak Jaya, paling nggak ada 8 kabupaten lah seputar situ Hmm. yang memang situasinya sudah bertahun-tahun, sudah bertahun-tahun itu real. Situasinya ya seperti itu, tegang-tegang seperti itu. Nah, kan itu yang semestinya, kalau menurut saya ya, kan itu semestinya sudah menjadi perhatian KPU, Bawaslu, berkoordinasi dengan semuanya, ya, untuk menyiapkan pilkada ini. Nah, tapi itu paling nggak saya nggak pernah dengar itu. Apa yang sudah disiapkan untuk itu, gitu. Jangan-jangan mereka nganggap ini ya sekedar seperti wilayah biasa saja. Apakah karena ini, Bang? Karena ini sudah bertahun-tahun dan ancaman ini karena berkaitan dengan yang Abang sampaikan, sepertinya sudah dilakukan juga sebelum-sebelumnya gitu. Dan tidak ada sesuatu yang KPU lihat dan Bawaslu lihat, tidak ada sesuatu yang menjadi permasalahan besar karena pengalamannya juga ancaman ini tidak selalu berdampak pada kegiatan pilkada di sana. Apakah karena itu KPU dan Bawaslu-nya diam-diam saja atau tidak memberikan tindakan khusus atau respon khusus? Nah, ini yang jadi kan ini paradoks ya. Hmm. Jadi kalau kita perhatikan soal Papua ini kan paradoks Hmm. dari Jakartanya ini. Satu sisi mengatakan situasi gawat,
Satu sisi menganggap sia-sia, biasa-biasa saja. Nah, sementara keadaan di lapangannya tidak menentu. Jadi cara Jakarta dalam memandang semua instansi ini ya, dalam memandang Papua itu tidak ada yang sama. Makanya beberapa ya minggu lalu ya, uh, Menko Polkam menyampaikan Wamenko menyampaikan perlu ada operasi intelijen khusus tuh di Papua dalam rangka penyelenggaraan pilkada itu. Nah, ini operasi khususnya ini apa gitu? Apakah berkaitan ya dengan informasi tadi yang beliau sampaikan itu? Nah, kalau iya, khususnya itu seperti apa? Ya kan? Misalnya begini nih, ini kan tinggal 20 harian lagi lah ini pilkada Iya. kan. Nah, pertanyaan apakah hari ini logistiknya itu sudah sampai di mana itu? Ya kan? Apakah sudah distribusikan? Karena ini musim hujan, ya. Kalau di Papua, musim hujan ini akan sangat sulit, ya. Karena kan jalan sulit itu, transportasi sulit, ya kan? Nah, seperti apa dia? Karena yang paling berbahaya adalah distribusi kertas suara itu. Kan itu yang paling berbahaya. Bang Amir ingin menghubungkan antara surat suara yang akan didistribusikan dengan ancaman ini itu bisa berdampak pada penggagalan pilkada begitu. Iya, kan begini. Kalau orang ingin menggagalkan pilkada itu, yang pertama kali dia sabotase apa? Dia kan penyaluran kertas suara. Oke. Kalau kertas suaranya tidak sampai ke lokasi-lokasi adanya pemilih, lah siapa yang mau, bagaimana kita membuktikan ada pemilihan? Mhm. Iya. Atau orang ya, karena ada suasana ketakutan sehingga orang tidak mau datang ke tempat pemilihan. Nah, Oke. mengapa ini saya sampaikan dua hal ini? Ini bukan seperti di Jawa, di daerah Intan Jaya itu, atau di daerah Duga, di daerah tadi yang saya sebutkan itu. Penduduknya itu kan tersebar, ya kan? Tidak seperti di sini yang penduduknya ngumpul gitu, penduduknya tersebar. Orang kalau datang ke tempat pemungutan suara, apapun metodenya, ya katanya mau pakai lagi metode noken misalnya, itu kan orang harus kumpul. Orang harus kumpul kan dia harus berjalan kaki dari kampung-kampung itu ke tempat pemungutan suara itu, tempat kertas suara itu ada. Nah, kalau ada ancaman seperti yang disampaikan tadi bahwa TPN OPM mengeluarkan ancaman, artinya apa? Mereka kan ingin orang tidak datang ke lokasi-lokasi pemberian suara. Ya kan? Nah, pertanyaannya, kalau ada potensi ancaman yang sudah potensial terbuka seperti itu, kan KPU harusnya menyiapkan kontingensinya. Apa kontingensi plan-nya itu? Nah, kan tindakan plan B-nya apa kalau plan A-nya tidak berjalan? Sehingga pilkada itu tetap bisa diselenggarakan. Atau pilkadanya memang tidak bisa diselenggarakan sama sekali. Karena adanya suasana ketakutan yang menyebar di tengah masyarakat. Nah, ini kan pengandaian kita ini. Nah, KPU kan mestinya mengambil langkah-langkah apa? Misalnya begini, dalam menghadapi menyebarnya rasa takut, KPU bisa nggak sama Bawaslu meyakinkan masyarakat bahwa tidak perlu takut. Nah, langkahnya apa? Ini yang kita tidak tahu hari ini untuk hal-hal seperti itu. Ya. Ini kan kalau eh, terjadi sesuatu di Papua, saya teringat itu dulu Bang Amir pernah menyampaikan. Ini Papua ini kan semacam miniatur keberhasilan pilkada itu dilaksanakan di Indonesia gitu. Karena seluruh mata internasional itu melihat ke Papua, termasuk eh, Intan Jaya begitu. Jika memang ancaman ini seserius itu dan terjadi
kegagalan pilkada di Papua, apa dampaknya kira-kira Bang? Baik di mata internasional atau di mata ya nasional sendiri begitu, bagi nasional. Nah, saya sih tidak berpikir spekulatif terlalu jauh begitu. Hmm. Yang perlu hari ini kita pikirkan itu adalah bagaimana penduduk-penduduk di wilayah itu yang akan memberikan suaranya untuk memilih kepala daerah itu bisa berjalan secara aman dan damai. Itu dulu aja kita pikirkan. Kalau dampaknya pandangan internasional apa segala macam itu jauh lah, ya kan? Nah, itu dulu tuh. Artinya apa? Ini kan ada yang namanya KPU, Bawaslu sebagai penyelenggara pilkada ini. Kan mereka yang berkewajiban. Kalau mereka dibiayai oleh negara, kalau ngurus itu kan mereka punya Iya. kewajiban menjelaskan kepada orang seperti kita atau kepada masyarakat pada umumnya bahwa pilkada di Papua bisa dijalankan sama aman dan damainya seperti di daerah lain. Kan itu yang mesti kita mau dengar, ya kan? Ya, atau mungkin KPU sebenarnya nggak punya cara atau nggak punya sesuatu untuk dilakukan karena berharap pada pihak keamanan yang bisa menjawab persoalan ini. Soalnya kan soal keamanan begitu, Bang. Iya tentu akan melibatkan pihak keamanan, tapi kan pihak keamanan tidak akan bisa mengambil inisiatif sendiri. Hmm. Ya kan kewajiban ini kan ada pada KPU. Ya. Orang KPU dibayar triliunan kok untuk ngurus beginian. Masa dia diem aja? Kan kan Iya, itu, ya, ya betul. kan? Mm-mm. Nah, kita sebagai warga negara ingin tahu kalau ada ancaman seperti itu, apa yang mereka lakukan. Bukan apa yang mereka rencanakan lagi, apa yang mereka lakukan. Ya. Apakah hari ini sudah masuk ke daerah itu melalui tokoh-tokoh masyarakat sudah menyampaikan bahwa ini aman apa segala macam gitu. Nah, sehingga sehingga masyarakat tidak menjadi was-was. Kalau kita, makanya saya sampaikan pada tadi ya kan, kalau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Wakil Menko Polkam, ya, itu kan terang-terangan mengatakan bahwa situasi di 4 provinsi Papua itu rawan tinggi, ya kan? Rawan tinggi nih. Ya. Nah kalau itu rawan tinggi, apa yang mereka siapkan atau apa yang akan disiapkan oleh KPU? Karena saya nggak mendengar juga nih Menko Polkam sama KPU duduk bersama menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi situasi yang akan berkembang di beberapa daerah di Papua itu. Waduh. Dalam waktu yang sangat singkat begini, belum ada terdengar aksi apapun atau rencana yang akan diambil, Bang, oleh negara, oleh Saya, pemerintah KPU. saya belum pernah mendengar. Biasanya kalau ada itu saya selalu dapat informasi lah, gitu kan. Iya, Ini belum dengar. kita juga belum dengar, apalagi media nasional itu sangat sangat kurang sekali untuk menangkap gambar-gambar situasi di Papua, apalagi misalnya beberapa pilkada itu mengambil perhatian kan bagi publik nasional. Misalnya di daerah-daerah seperti Jakarta atau daerah-daerah yang ada hubungannya dengan kekuasaan nasional yang berusaha memastikan kekuasaannya juga berat aman di ada di provinsi. Jadi pandangan publik itu semuanya dialihkan oleh media ke daerah-daerah lain, begitu. Ini bagaimana kira-kira nasib Intan Jaya atau Papua nantinya jika tidak diseriusin oleh KPU ini? Nah itu dia pertanyaannya. Hmm. Pertanyaannya kan apa? Yang mau kita tahu juga. Seperti saya ya yang memperhatikan masalah Papua ini, uh, beberapa anggota KPU daerahnya saya kenal, saya kenal. Ya, bahkan di daerah paling gawat ini pun anggota KPU-nya ada juga yang saya kenal ini. Tapi kan saya nggak mau juga bertanya langsung ke mereka gitu loh, ya kan? Kenapa saya nggak mau tanya langsung? Saya mau tahu inisiatif mereka apa. Mereka paham nggak sih? Ini KPU Jakarta dari Jakarta KPU Nasional paham nggak situasi yang dihadapi di Papua dalam rangka pilkada ini? Gitu loh.
Nah, Kalau misalnya, iya bang. di Jakarta pun nggak pernah. Saya nggak pernah tak dengar itu KPU membahas ini di KPU. Nggak pernah ngundang orang apa gitu. Gimana nih kita ngadapi situasi di Papua, nggak pernah ada. Paling nggak saya nggak pernah dengar gitu. Iya, Atau iya. jangan-jangan KPU Jakarta ya sudah lepas aja terserah KPU daerah. Kan bisa juga begitu. Kita bisa menduga begitu loh, ya kan? Sebenarnya agak miris ya Bang, jika misalnya benar itu KPU pusat itu menyerahkan kepada KPU daerah untuk bekerja berkoordinasi dengan pihak keamanan, kan memang biasanya begitu ya. Karena kan isu TPNPB ini, TPNPB OPM ini kan isu nasional ya. Jadi seharusnya memang sudah menjadi kewajiban negara dong untuk turut hadir eh, sebagai representasi nasional untuk memastikan keadaan aman di sana. Iya, makanya, Hmm, makanya itu kalau yang membedakan penyelenggaraan pilkada ini di beberapa kabupaten di Papua dan satu dua provinsi di Papua dengan daerah-daerah lainnya kan ada yang namanya kelompok bersenjata. hmm, Ini kan ancaman, kalau kita sebut tadi, kalau ini dianggap ancaman, ini kan ancaman nyata, bukan potensial lagi, ini nyata, hmm, ya kan? Nah, artinya apa? Sudah manifest bentuk ancamannya. Nah, menghadapi suatu bentuk ancaman yang manifest, kalau orang mengerti masalah, tahu suatu situasi, tentu dia menyiapkan yang namanya langkah-langkah kontingensinya. Gitu loh. Kontingensi itu langkah-langkah plan A, B, C, D-nya jika sesuatu terjadi. Sehingga pilkada itu tetap bisa terlaksana pada hari H. Kan begitu. hmm. Nah, kalau hari ini misalnya dikatakan melalui berita yang tadi Anda sampaikan itu, nah kalau memang itu ancaman serius dan mengganggu proses pilkada ini, mereka mengganggu rencana kampanye itu. Tidak boleh si A, si B kampanye di daerah itu. Aja dia sebut Betul, apa, kota Sugapa gitu ya kan. Nah, nggak betul. boleh situ artinya kan KPU harus bereaksi. Kenapa orang nggak boleh kampanye? Kalau nggak ada kampanye, daerah itu berarti pilkadanya nggak benar. Karena kampanye adalah salah satu unsur dalam proses pelaksanaan pilkada. Supaya apa? Dalam kampanye itulah para calon mengenalkan dirinya kan. Kalau proses itu tidak ada, gimana orang memilih? Betul, betul, Kan betul, begitu. betul. Kita masih melihatnya. Oke. Apa kira-kira Bang yang terjadi jika kampanye ini apa ancaman ini yang sudah manifest ini ternyata itu berdampak kepada pemilih dan berdampak kepada peserta pemilu, peserta pilkada. Apakah mungkin akan Hmm. ada upaya-upaya pemanfaatan situasi supaya eh, ini bisa dimanfaatkan oleh orang-orang kita yang nggak tahu siapa atau bagaimana untuk mengambil kekuasaan di wilayah itu. Ya misalnya ini kan situasi buruk di Papua, jadi tidak ada kampanye, tidak ada ada ketakutan-ketakutan, sementara pilkada harus jalan. Lalu ini bisa dimanfaatkan secara secara ilegal atau secara tidak benar untuk memenangkan sesuatu gitu, seseorang begitu. Apa mungkin upaya-upaya ini bisa? Nah, yang bisa kita bayangkan kan begini. Saya mengandaikan pilkada itu, pemilihan gubernur atau bupati itu adalah salah satu langkah, hasilnya itu kepala daerah yang terpilih itu adalah Hmm. sebagai satu langkah untuk membuat situasi menjadi lebih baik di daerah itu. Kan masih begitu cara berpikirnya. Ya, Oleh karena itu, proses pemilihannya harus fair, ya kan? Nah, kalau tidak ada kampanye, nanti jadi masalah berkepanjangan. Jadi siapapun yang terpilih nanti menjadi tidak legitim secara keseluruhan. Akibatnya apa? Situasi konfliktualnya tetap berlanjut gitu loh. oke. Nah, itu yang kita cegah semestinya. Jadi sekali lagi saya katakan pilkada itu di daerah-daerah seperti Intan Jaya dan lain-lain itu adalah dia sebagai upaya untuk menciptakan situasi menjadi lebih tenang. Kan begitu.
Nah, kalau prosesnya ini tidak menunjukkan situasi menjadi lebih tenang, nah daerah itu akan tetap bergolak sampai kapanpun itu. Jadi pilkada Artinya, bukannya menjadi lebih tenang, malah lebih menjadi membuat situasi menjadi tidak menentu. hmm. Dan jika ancaman ini diwujudkan, ini kan berarti ada kekalahan negara, begitu ya, Bang, terhadap ancaman-ancaman demokrasi. Masa negara bisa bisa apa namanya bisa terkalahkan oleh sekelompok organisasi yang tidak ingin ada pilkada di sana. Ini kan sebenarnya merusak bagian dari perusak demokrasi juga kan, Bang? Ya, ya itu masalahnya. Negara di sini kan sudah ada yang dikasih tugas untuk Mm-mm. melaksanakan itu namanya KPU. Jadi itu loh. Kalau ini nggak berjalan, berarti KPU yang nggak mampu melaksanakan pilkada itu, ya kan? Gitu loh. Karena saya pernah menghadapi situasi begini dulu di tahun 2011 atau 2010 gitulah di daerah Puncak namanya. Nah, menjelang pilkada terjadi permasalahan, sehingga chaos di lapangan itu, banyak korbannya waktu itu. Nah kita kan nggak mau lagi itu terulang, gitu loh. Artinya gini, Ini jangan sampai event pilkada membuat situasi konfliktualnya bertambah ruwet. Ini KPU kan mesti menyadari ini. Saya selalu sebut KPU, kenapa? KPU RI semestinya membackup sungguh-sungguh KPU provinsi ya dan kabupaten di Papua itu, gitu loh. Terutama di mana? Di daerah-daerah yang dinyatakan rawan itu. Ini rawan itu kan membuat indeks kerawanan itu kan bukan sekedar ngeproyek itu. Itu kan mesti ada apa tindakannya untuk mengatasi, menghadapi kerawanan itu yang potensial tidak jadi manifest. Gitu ya. Cara berpikirnya itu begitu. Itu baru cara orang berpikir ngurus negara itu loh. Bukan sekedar gaya-gayaan mimpin lembaga negara aja. Itu. Iya, ya memang kita tunggu ya Bang, kita tunggu ini KPU punya pandangan apa. Sangat setuju sekali ya, karena memang statement dari KPU itu tentu kurang lebih akan memberikan dampak juga gitu ya bagi masyarakat pemilih Kalau dan bagi saya bukan sekedar statement, ini Hmm, KPU RI, berapa orang sih anggotanya? 7 ya. ada tujuh. Itu 2 atau 3 orang mesti berada di Papua sana sampai pilkada ini selesai. Oke. Dia harus backup itu 6 provinsi itu, 42 kabupaten kota itu menyelenggarakan agar pilkadanya ini berjalan baik. Daerah lain itu sudah bisa jalan dengan sendirinya. Jadi cukup diurus oleh yang lain. Tapi ini 6 provinsi ini, 42 kabupaten kota, ini mesti dapat perhatian serius. Saya nggak tahu sampai hari ini apakah ada anggota KPU yang ada di sana yang bisa membuat keputusan di lapangan kalau terjadi contingency plan. Gitu loh, Oke. situasi mendadak. Misal beginilah nih, ini kan musim hujan nih, Papua Iya. nih. Hujan di Papua itu kalau musim hujan masuk, itu hujannya bisa seminggu nggak berhenti, bisa 2 minggu nggak berhenti. Nah ini pilkada ini tinggal beberapa hari lagi, ya kan? Nah, kotak suara sama surat suara udah dicetak belum? Udah sampai belum ke daerah-daerah di lembah-lembah gunung-gunung itu? Sudah Nah, pasti kalau belum belum ini. apa? Hmm. Apa langkahnya? Hmm. Itu kan? Oh, mau menggunakan sarana milik polisi atau TNI. Bisa masuk nggak? Hmm. Itu sarana mau dipakai. Nah, kalau nggak apa? Ya kan? Kenapa ini saya tekankan? Jangan sampai kena kelalaian KPU, situasi yang sudah ruwet bertambah ruwet. Kan begitu. Ini kan simptom ini yang tadi Anda sampaikan beritanya bahwa TPN OPM mengancam. Itu kan simptom namanya. Simptom Hmm. itu adalah permukaan puncak gunung esnya aja. Di bawahnya mungkin ada masalah lebih besar. Yang kita hari ini belum dapat informasinya secara lebih rinci tuh. Saya tahu situasi berkembang di bawah itu seperti apa. Tapi kan ini kan saya bukan KPU. Nah KPU-nya seperti apa bayangannya tentang itu. Gitu. Makanya buat Biasa. saya penting ketika Menko, Wakil Menko Polkam
mengatakan diperlukan operasi khusus di sana. Nah, operasi khususnya ini apa? Apakah melibatkan KPU? Ya kan? Iya. Tentunya harus dong, Nah, Bang. Harus dilibatkan dong. nah itu dia. Ini kalau ini melibatkan KPU, kan KPU-nya mesti datang itu ke Menko Polhukam menyampaikan perkembangan situasi terkini di wilayah itu. Sehingga ada tindakan yang diambil secara terpadu antar lembaga negara. Dalam rangka apa? Menyelamatkan warga negara, pemilih di wilayah-wilayah itu dalam rangka pilkada. Kan begitu cara berpikir ngurus negara itu. Kalau Tadi enggak ya sebenarnya, gimana? tadi sebenarnya agak ini juga tadi waktu Abang sebutkan bahwa ini akibat kelalaian KPU. Eh, wah ini bahasa yang berat itu Bang menganggap KPU lalai di bawah ancaman-ancaman seperti ini. Kita bukan menuduh KPU lalai, bukan. Yang kita mau katakan jangan sampai terjadi Betul. kelalaian. Ini kan kita sedang memproyeksikan keadaan. Kenapa? Karena ancamannya manifest, terbuka, Valid. ancaman Ya. nyata. Kalau masalah di aparat keamanan, maka ini ancaman nyata, bukan ancaman laten lagi. Ini sudah nyata. Apa yang bisa dilakukan? Iya, kalau ada orang mengatakan tidak boleh kampanye. Kalau ada kampanye akan begini, begini, begini. Sementara di wilayah itu ada satu kelompok orang pegang senjata. Ini kan? Nah, apa langkahnya? Gitu loh. Ini penting kita tutup. Bagaimana Bang? Jika ini sekedar apa ya, sekedar apa namanya, bukan bukan berharap, tetapi memprediksi apa namanya, ya mungkin mungkin lah gitu ya. Jika ada korban itu, ternyata benar ada korban selama masa kampanye, apalagi misalnya masa pilkada, maka apa yang terjadi, Bang? Akibat Ya, dari ancaman pilkadanya gagal. Ya, pilkadanya gagal. pilkada gagal. Nah, kalau pilkadanya gagal secara fair, tentu bisa terjadi apa namanya masyarakat bisa berpikir atau bisa menduga nanti terjadi ketidakfairan dalam pelaksanaan pilkada itu akan menimbulkan masalah baru gitu loh ketidakfairan itu terjadi kalau persepsi itu berkembang. Nah, makanya sejak dari awal itu mesti diantisipasi. Apa bisa kita tunjuk gitu loh. Kita tunjuk KPU-nya jika memang ada korban misalnya, sementara kita belum mendengar ada apa-apa gitu. Udah sampai udah tanggal berapa ini? Udah tanggal 11, 12 kira-kira nggak lebih dari 10 hari lagi gitu kan akan berlangsung pilkada. Ya lebih dari 10 hari sedikit. Bisa kita tunjuk hidung KPU gitu jika ada korban begitu Bang. Bahwa ini kelalaian akibat tidak ada langkah-langkah yang kita harapkan tadi. Tidak perlu ditunjuk, undang-undang sudah mewajibkan KPU untuk itu. Itu sudah dipundak dia jawab semua. Iya, iya, iya. Jadi ini benar-benar Makanya dikasih waktu, makanya KPU itu dikasih waktu, dikasih hmm, anggaran yang cukup, dikasih personil untuk menyelenggarakan ini. Dia nggak bisa mengelak itu karena undang-undang mengatakan begitu. Itu undang-undang loh, menurut saya, undang-undang begitu. Orang orang yang paling bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pilkada menurut undang-undang adalah KPU. tapi, hmm, Gitu loh. ini Jadi apapun yang terjadi, ya KPU yang bertanggung jawab menurut undang-undang. Nah ini yang mesti disadari juga oleh masyarakat seperti kita ini. nah tadi Abang udah menyebutkan ini seharusnya KPU-nya itu eh, penting untuk hadir di sana sampai pilkada selesai. Iya, iya. Oke. Nah, Kemudian apa penting tujuan juga. KPU hadir di sana? Karena wilayah itu situasinya seperti itu, dibutuhkan keputusan-keputusan yang bersifat cepat, ya kan? Kenapa keputusan cepat harus bisa diambil? Supaya kalau terjadi sesuatu bisa diatasi segera. Misalnya nih begini, tapi kalau jadi misalnya begini, petugas KPU, Hmm. petugas lapangannya ya,
yang mengawal apa kampanye lah atau pendistribusian apa kertas suara Eh, macam-macam Logistik semuanya. logistik itu, kalau terjadi sesuatu pada mereka, ya apa tindakan yang diambil? Misalnya seperti yang terjadi kepada pilot Susi Air tempoh hari, Hmm, 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 hmm. ya Ya, kan? ya, Nah ya betul. itu kan butuh kecepatan mengambil keputusan. Mau menggunakan tangan yang mana nanti kalau hal-hal buruk seperti itu terjadi? Ya enggak? Ya, Nah kalau cuma dia di Jakarta, berlapis, berjenjang itu komunikasinya, untuk telepon-teleponan aja udah habis waktu seminggu. hmm. Ya kan? Tapi kalau dia ada di lokasi situ, misalnya apa? Dua orang komisioner KPU RI ada di Wamena, dua orang. Ya, terutama komisioner yang bertanggung jawab terhadap apa? Logistik ya, atau apa itu? Logistik atau Pembagiannya. teknis, iya. Nah, logistik dan teknis ada di Iya. Wamena sana, Hmm. ya. Dan dia punya alat transportasi standby yang bisa mencapai kabupaten-kabupaten itu. Kan mesti begitu mikirnya, ya kan? Apalagi nih pemekaran baru ya Bang, Papua Tengah, walaupun anunya lama Ya, gitu, makanya tapi saya katakan di Wamena. Wamena itu kan ibu kota Papua Tengah, Papua Tengah. ya kan? Nah, daerah-daerah yang disebut rawan itu lebih mudah dijangkau dari Wamena. Atau dia di Timika, dua orang. Karena transportasi adanya dari Timika untuk naik ke daerah-daerah itu. Jadi jangan dia biarkan KPU kabupaten ya terjepit dalam menghadapi perkembangan situasi yang nggak menentu. Kan begitu. Iya, iya. Tapi saya nggak tahu ya, apakah pimpinan KPU RI punya cara berpikir begitu. Ini kan cara berpikir saya adalah pimpinan itu harus hadir di lokasi ketika keadaan kritis, bukan hilang dia. Itu harus ada di lokasi situasi Iya. kritis. Jangan ditinggalkan kepada apa anak Kabupaten kota. buah situasi kritis itu. Nah, gitu caranya berpikir. Kalau mau ngurus negara yang benar gitu. Ini ada indikasi tidak benar ini ngurusnya kayaknya, Bang. Ya terserah lah yang menginterpretasikannya apa. Saya cuma itu aja kan. Oke. Eh, Terakhir, Bang. Situasi ini tadi Abang sampaikan juga, ini perlu ada semacam early pengamanan lah gitu ya dalam bentuk harus ada orang yang negaranya harus langsung segera mempersiapkan mengantisipasi dengan menurunkan orang-orangnya lah gitu untuk memastikan pilkada berjalan aman dan KPU-nya harus koordinasi. Eh, seberapa seberapa penting menurut Abang untuk negara menurunkan orang-orang ini? Jadi apa yang harus mereka pastikan di lapangan, apa yang harus mereka lihat sehingga orang-orang ini harus bisa istilahnya kalau bahasa-bahasa intelijen itu ya, apalah istilah intelijen saya nggak ngerti juga Bang. Ya, memastikan semua keadaan sebelum ke eventnya dilakukan itu bersih dan aman gitu Bang. Iya makanya kan yang paling tahu situasi itu kan orang di lapangan. Ya kan perkembangan hari ininya ya. Nah, misalnya begini. Tadi saya sudah sampaikan salah satu faktor cuaca. Kenapa cuaca ini saya ulang-ulang? Saya pernah berada di daerah-daerah pedalaman Papua itu. Saya pernah di Sugapa sana, pernah di Mulia, pernah di Tolikara sana, pernah saya di situ. Pernah hadir di daerah itu gitu loh. Nah kalau musim hujan, itu transportasi itu nggak bisa kita kemana-mana. Cuaca buruk kalau mau pakai helikopter atau pesawat itu nggak bisa terbang. Itu. Mau jalan kaki, tengah hujan kayak itu juga nggak mungkin. Mau menggunakan kendaraan bermotor, jalannya nggak memadai untuk mencapai kampung-kampung yang harus dijangkau untuk mendistribusikan kertas suara itu. Kata kunci kan mendistribusikan kertas suara nih.
Nah, kalau situasi begitu, keputusan kan mesti harus diambil cepat, ya kan? Nah, kalau pimpinannya nggak ada, bagaimana keputusan diambil? Ini kan berhubungan juga dengan satu hal, pertanggungjawaban administrasi keuangan operasional dari menjalankan hal itu semua. Itu kan harus tanggung jawab pimpinan. Nggak bisa itu dibilang, ya kau atur-atur dulu lah di bawah itu. Gimana mau ngaturnya? Ada masalah, tangkap orang kan? Nah, pimpinan harus ambil itu. Nah, dalam situasi-situasi kontingensi begitulah, atau situasi gawat begitulah, ketika katakan gawat gitu ya, karena ancamannya sudah terbuka seperti itu. Nah, dibutuhkan yang namanya keputusan yang cepat, pengadaan sarana yang memadai yang bisa mengatasi situasi seperti tadi. Nah, keputusan untuk mengadakan sarana-sarana seperti itu kan keputusannya kan diskresi itu. Nah, diskresi siapa yang mengambil keputusan? Kan nggak mungkin itu petugas di lapangan. Nah, itu gitu loh. Ya, ini manajemen. Ini saya mau sampaikan ini adalah manajemen kenegaraan dalam menyelenggarakan pilkada di wilayah yang tantangannya berat. Kalau di Depok ini kan gampang kita bikin ini, mau hujan petir kayak apa pun bisa jalan kita, ini kan kalau di Depok. Nah, kalau di daerah kayak Sugapa, untuk naik ke Sugapa aja pesawat dari Timika, kalau hujan kan nggak bisa terbang, kalau kecil kok. Kenapa nggak bisa terbang? Pesawatnya bisa terbang, tapi kan nyasar dia, karena gelap di atas itu. Nah, mau kita naik ke gunung yang 3.500 di atas permukaan laut, itu Wow. loh tantangannya itu. Nah, makanya kalau saya mengatakan tadi adalah simptomnya sudah keluar, atau gejala awalnya sudah tampak. Nah, kan mesti di dalam itu. Gejala itu. Artinya apa? Apakah hari ini ya kan sudah disiapkan semua tuh kontingensinya? Berapa biaya itu? Biayanya kan mesti lebih mahal dari daerah yang normal. Jadi operasi intelijen itu tidak melulu soal tindakan militer ya ternyata, Bang, tapi terkait dengan persiapan hal-hal yang mungkin bisa mengagalkan proses secara teknis juga gitu ya ternyata ya. Ya, ini jangan dibawa-bawa ke militer. Ini atau intelijen. Ini tugas KPU Hmm. dalam rangka menjalankan kewajibannya. Bahwa dia berurusan dengan instansi lain itulah tadi yang saya katakan kemampuan dia berkoordinasi dan membuat keputusan. Ya kan kita nggak mau masuk ke internal dia begitulah. Kita hanya mau mengatakan undang-undang mewajibkan itu. Bagaimana caranya di internal nanti ya urusan mereka kan. Hmm. Kan mesti begitu kita melihat soal ini. Gitu. Hmm. Hmm. Jangan Terakhir Bang. sampai nanti Hmm. ujuk-ujuk udah mepet kita akan gunakan polisi. Nah, kan kacau. Nah, biasanya gitu Bang. Memang Iya kan begitu kan? kacau jadinya. Ya kan? Biasanya Nah, begitu. makanya prinsip apa? Prinsip fair, fairness di Oke. dalam penyelenggaraan pilkada tidak berjalan jadinya. Kenapa? Karena masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup. Oke, Gitu pada loh. akhirnya ini ada kaitan erat dengan prinsip pemilu ya Bang. Iya. Dan jurdil tadi ya. Oke. Hmm. Oke, oke, Saya kan oke. berpegang pada prinsip itu aja, free and fair. Nah, fairness ini harus dijaga oleh KPU. Dalam menyangka fairness itu, dia harus turunkan kepada bentuk-bentuk tindakan nyata yang lainnya. Apa itu? Nah, ini yang mesti disampaikan. Nah, mungkin kalian tidak memperhatikan, saya akan memperhatikan ya informasi-informasi di media lokal dan grup-grup WA yang isinya teman-teman Papua semua. Dan saya ada di dalam grup itu, jadi saya tahu itu perkembangan situasi lapangannya akan seperti apa. Nah, jadi ini kan informasi di saya, Hmm. ya kan? Dan saya Hmm. nggak tahu informasi di tempat lain kan. Saya menyampaikan, menginterpretasikan informasi ini seperti tadi itulah. Nah, Hmm. KPU mesti melakukan sesuatu yang lebih nyata di lapangan. Salah satunya apa? Pimpinan KPU RI mesti hadir, Hadir di Papua. apakah di Wamena, Di Wamen atau apakah di Timika. Timika, apakah di Nabire. Silahkan pilih. Karena 3 titik itulah yang menjadi Hmm.
titik untuk menjangkau wilayah-wilayah di daerah pegunungan tengah itu. Hmm. Oke, baik Bang. Mudah-mudahan ini didengar Bang oleh KPU dan mudah-mudahan pilkada nanti di Papua itu berjalan sesuai dengan harapan kita, baik dan lancar dan fair tadi itu terjadi. Terima kasih banyak Bang Amir. Ya, Eh, semoga masih ada waktu 2 minggu lagi. ya, terima kasih. Salam demokrasi Bang. Terima kasih, Lil.